Yang jadi pertanyaan itu kan, apa benar nih Surya Paloh ini pro Anies? Atau justru sebaliknya? Dan Sengaja semoga diumpan. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy supaya sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya guys, masih seputaran Anies Caimin ya. Banyak orang penasaran apa kata Rocky Gerung. Nah, gue berharap nih ya pendukung Pak Anies nih, ya jangan jadi kayak pendukung sebelah juga. Kalau ada yang ngeritik nanti marah gitu. Ya kan gue udah bilang kalau gue di tengah-tengah, gue nggak dukung Anies, nggak dukung siapa. Cuman gue menikmati aja pertarungan-pertarungan seperti ini, melatih akal sehat kita. Nah ini ada pendapat Rocky Gerung. Nanti Rocky Gerung diserang juga nih. Ya asik nih, kan banyak nih ya pendukung Anies yang pro Rocky Gerung banyak ya. Cuman kalau gue ngelihat kemarin Anies ngambil Caimin ini, ada skenario Jokowi di situ. Ada skenario Jokowi yang dekat sama Surya Paloh. Itu yang gue lihat. Nah, sekarang kita dengar apa kata Rocky Gerung ini. Sebentar aja ini. Tapi keren. Ya, kita nikmati dulu Rocky Gerung. No Rocky, no party. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon presiden, calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa. Tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Gue bilang apa? Gue bilang apa? Surya Paloh ini kalau ngomong ngambang, ya selalu ngambang. Kemarin kita udah bahas, selalu ngambang ya, nggak jelas kemana arahnya. Dan dia kan habis ketemu Jokowi, ya nggak sih? Dia habis ketemu Jokowi. Jokowi ini ketakutan dalam tanda kutip ya. Dia gimana caranya? Kalau Prabowo dia dekat, Ganjar dia dekat, Anies kan kagak. Gimana caranya masuk? Bisa lewat Surya Paloh. Jadi sebelum Anies ini diambil yang lain, Surya Paloh dulu masukin. Karena gue ngelihatnya, kalau Surya Paloh ini memang benar-benar, ya kalau Surya Paloh ini benar-benar, ini pendapat gue ya, dia akan bongkar dugaan kecurangan pemilu. Itu kalau dia mau nunjukin dia benar karena rakyat gitu, bukan karena kepentingan. Nah, gue mulai curiga di situ.
ini cuman pendapat gue yang bodoh. Ya, lanjut. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral. Bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, itu kan tema perubahan ini kan yang selalu diusung. Perubahan ini juga yang sempat dalam tanda kutip mengkhawatirkan yang lagi duduk sekarang. Ada yang bilang kan ya, sama salah satu petinggi sekarang yang bilang apa? Udah nggak usah berubah-berubah, mau apa berubah-berubah, lanjutin aja. Nah, tapi kan membawa semangat perubahan. Apakah masih bisa semangat perubahan dengan membawa orang-orang dari keberlanjutan? Nah, itu. Ya, ini ayolah. Yang cerdas dikit kita nih. Ya, jangan nanti jadi kayak sebelah, nggak boleh dikritik sama sekali. Nah, ini buat pendukung Pak Anies nih. Nah, gimana dong? Katanya semangat perubahan. Nah, itu. Tapi kenapa membawa keberlanjutan? Apapun analisa kalian. Orang boleh juga beranalisa seperti Om Rocky Gerung. Kalau gue ngikut ini analis politik yang keren buat gue. Lanjut. Anies, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen Jokowi ada di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja. Ya, Anies kalau digandengin sama Caimin itu masih bisa dikendalikan oleh Jokowi itu. Ya, panjang itu. Kita ulangin dikit ya, bentar ya. Nih. Dia akan dikendalikan oleh Jokowi dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi sebetulnya Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Ya. Oh, ini keren. Dan ini terbukti loh. Terbukti. Kan baru kita angkat tadi ya. Baru kita angkat tadi bahwasannya Caimin akan dipanggil KPK. Bisa aja sprindik. Ini masih belum. Bayangin kalau sesuai dengan omongannya Om Rocky. 2 hari sebelum pencoblosan. Caimin kena. Selesai. Dan sini andilnya siapa yang paling utama kalau gue ngeliat? Surya Paloh. Ya. Tadi kalau kata Om Rocky pakai kata khianat itu kurang pas lah kalau di politik. Tapi picik. Iya, lu kira Surya Paloh benar-benar sama Anies? Itu loh. Gue sering bilang dari dulu. Kenapa Babe nggak mau nunjuk ngikut? Nggak ada Surya Paloh. Karena gue hati-hati sama Surya Paloh nih. Iya, Surya Paloh nih hati-hati. Dia bisa kemana-mana. Dia selalu ngambang. Pernyataan-pernyataan dia ngambang. Dia antara kesini sini, kakinya banyak, nggak 2 tuh kalau menurut gue. Ya, patokan gue cuma satu. Kalau memang Surya Paloh itu benar-benar untuk rakyat, dia akan bongkar itu dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di studio Metro TV. Itu akan dibongkar. Nah, kan akhirnya nih, lihat. Kalau dari analisa Rocky Gerung ini, ya, Surya Paloh itu picik. Punya kepicikan. Yang jadi pertanyaan itu kan, apa benar nih Surya Paloh ini pro Anies? Atau justru sebaliknya,
sengaja diumpankan agar Jokowi bisa ngontrol Anies. Mikir. Dan sekarang terbukti kan? Analisa Om Rocky Gerung nih, lo lihat. Ada sprindik di Anies nggak? Nggak ada. Ada sprindik di Caimin? Ada. KPK udah ngomong. Nah, bayangin kalau 2 hari sebelum pemilihan. Ayolah, jadi pendukung politik yang cerdas. Nah, kalau gue, ya begini sistemnya, mau bilang apa lu? Rakyat diajak bangun ya nggak mau, asik nyopras capres, ya udah ya begini dah, terima aja. Nah ya guys, gitu aja dari gue minta maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Rocky. Ya, ternyata gue alhamdulillah analisa politik gue lumayan lah ya. Nggak pinter-pinter amat, tapi ya lumayan lah. Ya, Surya Paloh, Picik, dimasukin Caimin. Akhirnya Anies tertawan Caimin kan? Nah lu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lo tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.